bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau atas segala kasih setiamu. Banyak hal yang Tuhan beri bagi kami. Kami menerima bukan karena kebaikan kami, tetapi karena janji-Mu selalu ya dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mensyukurinya. Seperti pada pagi hari ini, kami mensyukuri segala pemberian-Mu di dalam hidup kami. Kami sambut hari yang baru ini Tuhan, yang Engkau beri dengan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 6 Mei 2022, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23, demikianlah bunyinya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika kita tersakiti oleh orang lain? Pola hidup dunia mengajarkan kita untuk membalaskannya dengan menyakitinya kembali. Caci maki yang diberikan akan kita balas dengan caci maki kembali. Bahkan kadang lebih kejam lagi balasannya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus meneladani Yesus. Salah satunya sikap yang harus kita teladani dari Yesus adalah sikapnya dalam memperlakukan musuh atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Bahkan ketika ia menghadapi penderitaan dari orang-orang yang tidak menyukainya, ia tidak membalas dengan ancaman, tetapi justru mendoakan mereka. Apa yang diajarkan dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mengajarkan kita untuk mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Pengajaran Yesus ini tidak hanya sekedar teori, tetapi Yesus telah terlebih dahulu melakukannya. Tentu memiliki hati seperti Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab pada umumnya manusia tidak mau disakiti atau disepelekan dan dianggap hina karena harga diri adalah penting. Jangan sampai direndahkan. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus. Ia rela berada di tengah-tengah manusia yang berdosa. Ia rela menanggung hukuman salib karena dosa kita. Ia rela dihina dan dicaci maki karena perbuatan kita yang jelek. Maka seperti Rasul Petrus yang menginginkan orang Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia untuk mengarahkan hidupnya kepada pola Kristus yang menderita, di mana mereka sedang berada dalam penganiayaan, agar tetap kuat dan setia di dalam iman. Demikian juga kita saat ini, untuk tetap mengikuti teladan Kristus yang menderita, sebab semuanya itu tidak akan sia-sia. Amin, kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang terus memelihara hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika telah mendukakan hati-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami Tuhan, untuk mampu memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Bahkan biarlah kami dapat meneladani Engkau ya Tuhan Yesus, agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Firman-Mu yang telah kami dengar akan menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kembali kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang memelihara dan menjaga mereka, yang sedang sakit, yang terbaring lemah, di rumah mereka maupun di rumah sakit. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, bahkan dalam berduka cita, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.